Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inas Fahira dari jurusan D3 Refraksi Optisi. Hari ini saya akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia dan kedudukan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu pada umumnya berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman sebelumnya, lebih tepatnya pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu banyak digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku pada pelosok Nusantara. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak lebih jelas dari berbagai peninggalan-peninggalan. Misalnya, 1. Tulisan yang terdapat pada batu nisan di Binjai Tujoh, Aceh pada tahun 1380 Masehi. Yang kedua, Prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683. Yang ketiga, Prasasti Talang Tuo pada Palembang pada tahun 684. Yang keempat, Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686. Yang kelima, Prasasti Karangbrahi Bangkok, Meranggi, Jambi pada tahun 688. Berikut ini adalah foto-foto peninggalan pertumbuhan masa Melayu di Indonesia. Yang pertama ini ada tulisan yang terdapat pada batu nisan di Binjai Tujoh, Aceh. Yang kedua ada Prasasti Kedukan Bukit. Dan yang ketiga, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Karangbrahi di Bangkok. Fungsi bahasa Melayu pada saat itu. Yang pertama, bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. Yang kedua, bahasa perhubungan atau lingua franca antar suku di Indonesia. Yang ketiga, bahasa perdagangan baik bagi suku yang berasal dari luar Indonesia. Dengan bantuan para pedagang, bahasa Melayu ini tersebar hampir ke seluruh pulau Nusantara. Dan karena bahasa Melayu mudah untuk dipelajari, dilihat dari kesederhanaan sistem tata bunyi, tata kata, dan tata kalimat, akhirnya bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa persatuan. Perkembangan bahasa Indonesia sesudah merdeka. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat para pemuda beriklan yang sampai sekarang disebut dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia menjadi jantung bangsa dan negara, sehingga kita sebagai penerus bangsa memiliki suatu keharusan untuk menjaga serta mengembangkannya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi sebagai lambang kebangsaan nasional, lambang identitas nasional, alat komunikasi, dan alat pemersatu bangsa. Yang pertama, sebagai lambang kebangsaan nasional.
Bahasa Indonesia erat kaitannya dengan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Hal tersebut nampak pada tetap digunakannya bahasa Indonesia. 2. Bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia dapat dikatakan sebagai identitas nasional karena apabila berbicara dengan orang, mereka akan paham kalau kita berasal dari Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa bahasa Indonesia mampu menjadi identitas bangsa dan dengan karakternya. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Seperti kita tahu bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman yang luas, mulai dari budaya hingga bahasa, sehingga masyarakat yang berasal dari daerah yang berbeda dengan bahasa yang berbeda dapat menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi secara jelas dan paham. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Kedudukan bahasa Indonesia pertama kali sebagai bahasa resmi kenegaraan dapat terlihat pada pemakaian bahasa Indonesia dalam naskah proklamasi kemerdekaan. Pada saat itu, bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai acara kenegaraan. 2. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi pengantar dalam dunia pendidikan. Salah satu contohnya, buku-buku yang digunakan bahasa asing juga dapat disusun kembali dengan menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini dapat dijadikan cara yang sangat membantu dalam meningkatkan perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta kepentingan pemerintah. Hal ini dapat disebut juga bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, supaya tidak terjadi kesalahpahaman informasi. 4. Bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Buku-buku ilmu pengetahuan dan teknologi modern masih banyak yang berasal dari bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, yang paling umum digunakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan transfer bahasa ke dalam bahasa Indonesia supaya masyarakat lebih mudah dalam memahaminya. Dan dalam aktivitas keagamaan, bahasa Indonesia telah banyak digunakan sebagai sarana komunikasi untuk menginformasikan pesan-pesan keagamaan. Kalian tahu tidak berapa bahasa daerah yang ada di Indonesia saat ini? Bahasa daerah di Indonesia saat ini, Juli 2020, tercatat setidaknya 801 bahasa daerah yang tersebar di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam hingga Provinsi Papua. 34 provinsi. Wah, banyak sekali ya. Banyaknya bahasa daerah menggambarkan banyaknya suku bangsa di Indonesia. Contoh, suku Jawa menggunakan bahasa Jawa, suku Batak menggunakan bahasa Batak, suku Bugis menggunakan bahasa Bugis, dan lain sebagainya. Dan bahasa daerah ini sepertinya masih akan bertambah seiring dengan penelitian dan pencatatan yang dilakukan oleh BPPB Kemendikbud masih terus dilakukan. Oleh sebab itu, penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa sangatlah tepat. Kesimpulan, bahasa Indonesia dianggap sebagai simbol penting dalam mempersatukan keanekaragaman suku bangsa, bentuk identitas nasionalisme bangsa, identitas negara. Pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda memang perlu ditingkatkan dan perlu mendapat perhatian kita bersama. Tanggung jawab mengembangkan dan membina bahasa Indonesia merupakan tanggung jawab kita bersama. Upaya memelihara, menjaga, mengembangkan, dan membina bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan harus mulai dari diri kita. Penanaman atau pengajaran bahasa Indonesia sejak dini, baik dalam keluarga maupun PAUD, perlu terus dikembangkan dan dibina agar generasi muda
Indonesia ke depan tetap menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.